Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Apa kabar? Saya harap kita semua selalu dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi mengenai manajemen keuangan, pembiayaan usaha, dan sumber pendanaan. Di mana materi kami pada kali ini adalah lanjutan materi dari pemaparan kelompok 2 pada pertemuan minggu kemarin. Perkenalkan, saya Ida Afriani selaku moderator, dan juga ada rekan-rekan saya, Maria Clarissa, Faras Askan Nuraida, Nurjana, Cindy Azhara, dan Nuraini. Baiklah, materi yang pertama mengenai manajemen keuangan dan fungsinya akan dipaparkan oleh Maria Clarissa. Kepada saudari Maria, dipersilakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih manajemen keuangan itu. Manajemen keuangan merupakan perencanaan, penerimaan, pengeluaran, serta pengendalian dana dan aset dari suatu perusahaan yang bertujuan untuk mengetahui arus kas yang keluar dan yang masuk pada suatu perusahaan agar tidak terjadi kesalahpahaman. Selain itu, manajemen keuangan mempunyai fungsi-fungsi keuangan, yaitu bagaimana cara memperoleh dana dan bagaimana cara menggunakan dana. Di sini, manajer sangat berperan penting untuk menentukan jumlah aktiva dari investasi dan memilih sumber-sumber dana yang akan digunakan untuk membelanjai keperluan aktiva. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan saya tentang fungsi-fungsi manajemen keuangan. Yang pertama, perencanaan keuangan, yaitu merencanakan pemasukan dan pengeluaran serta kegiatan-kegiatan dalam periode tertentu. Yang kedua, penganggaran keuangan. Ini merupakan lanjutan dari rencana keuangan yang dimana kita membuat rincian secara detail tentang pengeluaran dan pemasukan. Yang ketiga, yaitu pengelolaan anggaran atau keuangan. Ini menggunakan dana perusahaan untuk memaksimalkan dana yang ada dengan berbagai cara. Yang keempat, perencanaan keuangan. Mencari sumber dana yang ada untuk operasional kegiatan perusahaan. Yang kelima, penyimpanan keuangan, yaitu mengumpulkan dana perusahaan serta menyimpannya. Baiklah, terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Faras. Baik teman-teman, saya akan melanjutkan penjelasan tentang fungsi manajemen keuangan yang tadi sempat dijelaskan oleh Maria Clarissa. Jadi yang keenam ini ada pengendalian keuangan, fungsinya itu melakukan evaluasi serta perbaikan atas keuangan dan sistem keuangan pada perusahaan. Yang ketujuh ada pemeriksaan keuangan, fungsinya yaitu melakukan audit internal atas keuangan perusahaan yang ada agar tidak terjadi penyimpangan. Selanjutnya ada pelaporan keuangan, yaitu berfungsi sebagai penyedia informasi tentang kondisi keuangan perusahaan sekaligus sebagai bahan evaluasi. Yang terakhir ada audit internal, yaitu melakukan audit internal atas keuangan perusahaan yang ada agar tidak terjadi penyimpangan. Oke, di sini saya juga akan menjelaskan tentang aktivitas manajemen keuangan. Yang pertama ada aktivitas penggunaan dana. Di sini aktivitasnya untuk menginvestasikan dana pada berbagai aktiva. Alokasi dananya berbentuk financial asset dan real asset. Financial asset adalah selembar kertas berharga yang mempunyai nilai pasar karena mempunyai hak untuk memperoleh penghasilan. Contohnya adalah saham, sertifikat deposito, atau obligasi. Lalu yang kedua ada real asset atau aktiva nyata. Di sini contohnya seperti tanah, bangunan, dan peralatan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Nurjana. Kepada Saudari Nurjana saya persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurjana. Di sini saya akan melanjutkan mengenai materi manajemen keuangan. Di mana sebelumnya rekan saya telah menjelaskan mengenai pengertian manajemen keuangan, fungsi manajemen keuangan, dan sebelumnya juga rekan saya telah menjelaskan mengenai aktivitas manajemen keuangan. Di mana tadi rekan saya telah menjelaskan dua aktivitas manajemen keuangan. Namun, secara umum, aktivitas manajemen keuangan terdiri dari 3 aktivitas. Yang pertama yaitu aktivitas penggunaan dana, yang kedua aktivitas perolehan dana, dan yang ketiga yaitu aktivitas pengelolaan aktif. Di mana dua aktivitas sebelumnya telah dijelaskan oleh rekan saya, dan saya di sini akan melanjutkan aktivitas yang ketiga yaitu aktivitas
aktif. Aktivitas pengelolaan aktif ini adalah aktivitas di mana setelah dana diperoleh, lalu dana tersebut dialokasikan dalam bentuk aktiva dana. Setelah itu, aktiva dana itu haruslah dialokasikan dengan seefisien mungkin. Materi selanjutnya mengenai pembiayaan usaha, di mana pembiayaan usaha ini merupakan biaya-biaya yang diperlukan untuk membangun ataupun menjalankan suatu usaha. Dalam arti sempit, pembiayaan itu dapat diartikan atau digunakan untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah. Dalam artian luas, pembiayaan berarti financing atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Nah, investasi ini dapat dilakukan baik sendiri atau individu maupun bekerja sama dengan orang lain. Secara umum, pembiayaan merupakan suatu modal yang sangat diperlukan guna membangun suatu usaha, yang dimana pembiayaan ini merupakan suatu hal yang sangat vital untuk membangun atau membuat suatu usaha baru. Yang paling utama, pembiayaan biasanya menggunakan uang modal. Terkadang, modal yang besar itu sangat diperlukan untuk membuat ataupun membangun suatu usaha. Namun, tidak sedikit juga modal yang kecil dapat memperoleh keuntungan yang besar juga. Selanjutnya yaitu mengenai sumber pendanaan, di mana sumber pendanaan ini secara umum dapat dilakukan atau didapatkan melalui 4 sumber, yang semuanya ini dapat diakses oleh semua entrepreneur. Yang pertama yaitu individual deposit and savings, yang kedua ada loan, yang ketiga adalah suppliers, dan yang keempat ada customers. Namun di sini saya hanya akan menjelaskan satu sumber, yang dimana nanti sumber-sumber selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai individual deposit and savings. Individual deposit and savings merupakan simpanan. Simpanan yang dimiliki oleh setiap entrepreneur, di mana simpanan ini dapat berupa tabungan, deposito, dan giro. Nah, jika simpanan ini digunakan untuk berbisnis, maka biasanya simpanan ini dapat disebut sebagai penyertaan modal sendiri atau penyertaan modal pribadi. Baiklah, mungkin itu saja penyampaian materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Cindy Azhara. Kepada saudari Cindy, saya persilahkan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan yang kedua adalah loan, yaitu utang yang disediakan oleh pihak-pihak tertentu, diantaranya A. Family loan, yaitu utang yang berasal dari keluarga, ayah, ibu, mertua, kakak, dan sebagainya. B. Ada neighbors loan, yaitu utang dari kolega, saudara, dan partner bisnis secara individual. Yang ketiga, yang C. Ada pegadaian loan, yaitu utang memanfaatkan jasa gadai dari penggadaian untuk mendapatkan dana segar dalam rangka menjaga likuiditas. Yang D. Ada bank loans, yaitu pinjaman kepada lembaga perbankan, baik bank umum, bank kreditan rakyat, maupun bank syariah. E. Ada ventura capital, yaitu pinjaman yang berasal dari lembaga-lembaga model venture. Yang ke F. Ada leasing. Yang ketiga ada suppliers, yaitu fasilitas kredit yang disediakan oleh supplier untuk mengurangi kebutuhan pendanaan usaha seperti pembelian kredit, tempo pembayaran, dan sebagainya. Yang keempat ada customer, yaitu upaya menggunakan dana yang memiliki oleh konsumen untuk pembiayaan usaha seperti pemesanan dana pembayaran di muka. Sekian, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih kepada saudari Cindy. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai inti dari pokok bahasan yang akan kita bahas. Tips for asking a loan found, yaitu tips dan trik mencari pinjaman yang aman. Dalam dunia bisnis atau dunia usaha, modal merupakan hal yang sangat penting untuk menjalankan usaha tersebut. Tanpa modal, khususnya uang, mustahil usaha akan berjalan dengan lancar. Ada banyak cara untuk mendapatkan modal tersebut, salah satunya dengan pinjaman. Baik pinjaman kepada seseorang, maupun pinjaman kepada lembaga keuangan seperti bank. Namun, banyak hal-hal buruk yang akan ditanggung oleh wirausahawan
ketika melakukan pinjaman terhadap bank, seperti beban bunga pinjaman yang besar hingga menyedot keuangan perusahaan dan bahkan penyitaan aset oleh pihak bank karena kegagalan pembayaran utang tersebut. Ada beberapa tips untuk mencari pinjaman yang aman sebelum seorang wirausahawan melakukan pinjaman terhadap lembaga-lembaga keuangan seperti bank, supaya tidak terjadi hal-hal buruk yang akan dialami oleh seorang wirausahawan di kemudian hari. Yang pertama, asset interest and maturity of loan. Artinya, perkiraan bunga yang harus dibayarkan dan periode pinjaman. Yang kedua, asking more explanation and simulation. Yang artinya, mintalah penjelasan dengan secara detail dan simulasikan. Dan yang ketiga, preparation for loan proposal. Artinya, siapkan dokumen yang akan diperlukan. Baiklah, yang pertama, asset interest and maturity of loan. Artinya, perkiraan bunga yang harus dibayarkan dan periode pinjaman. Pada saat Anda akan melakukan pinjaman kepada pihak bank, biasanya dikenakan bunga dari pinjaman tersebut. Diperlukan sikap teliti dalam masalah ini. Hitunglah berapa besar bunga yang harus dibayar bila meminjam uang dengan nominal tersebut. Dan periode pembayaran yang jelas agar pembayarannya tepat waktu. Jika bisa, carilah bank yang dapat memberikan bunga yang ringan dan periode pembayaran jangka panjang, agar keuangan perusahaan tidak terbebani dengan masalah kewajiban pembayaran pinjaman tersebut. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Ida. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan yang telah dipaparkan oleh rekan saya sebelumnya, yaitu mengenai tips and trick mencari pinjaman yang aman. Baiklah, selanjutnya yaitu yang kedua, asking more explanation and simulation, yang artinya yaitu mintalah penjelasan secara detail dan simulasikan. Sebelum Anda melakukan pinjaman pada bank atau lembaga-lembaga lainnya, jangan gengsi dan jangan malu untuk menanyakan sebelum Anda melakukan peminjaman. Pada umumnya, di setiap bank terdapat customer service yang akan melayani pelanggan. Customer service biasanya akan membantu pelanggan untuk menjelaskan mengenai bentuk-bentuk pinjaman. Dan juga customer service juga biasanya menjelaskan mengenai bunga yang akan dibebankan pada pinjaman dan periode pembayarannya secara detail. Bahkan jika perlu, Anda juga bisa meminta brosur kepada bank atau lembaga tersebut untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Nah, setelah Anda berkomunikasi dengan customer service dan mendapatkan informasi mengenai bunga pinjaman, periode pembayaran, dan hal-hal lainnya secara detail, Anda dapat melakukan simulasi atau ancang-ancang untuk mengatur keuangan, apabila Anda memang berniat untuk melakukan pinjaman. Contohnya adalah ketika Anda ingin melakukan cicilan pembelian rumah atau KPR, yaitu kredit pemilikan rumah. Melalui KPR atau kredit pemilikan rumah, Anda hanya membayar uang muka atau DP-nya saja, kemudian sisanya dibayar atau dicicil setiap bulannya. KPR ini memang memberikan kemudahan bagi Anda, namun tanpa disadari, mencicil rumah menjadi suatu alasan yang disepelekan tanpa memperhatikan ketentuan yang berlaku, baik pada pihak bank maupun pihak developer. Hal yang kadang luput dari perhatian salah satunya adalah simulasi KPR yang dilakukan pada awal perjanjian. Simulasi KPR yang pada umumnya akan dilakukan oleh pihak bank adalah dengan menyediakan sarana berupa estimasi dana besaran cicilan yang telah digabungkan dengan bunga. Pada tahap ini, penting untuk kamu mengetahui jenis bunga yang akan digunakan. Mintalah penjelasan kepada bank mengenai bunga yang akan digunakan selama masa kredit atau selama masa cicilan. Pada umumnya, bank akan memberikan suku bunga fix atau floating. Suku bunga fix adalah suku bunga yang ditawarkan pada KPR dengan bunga yang sudah fix pada awal masa kredit dengan periode tertentu. Namun biasanya bunga fix terbatas hingga periode tertentu saja. Ketika habis periodenya, maka akan beralih ke bunga floating dengan mengikuti bunga pasar. Ada baiknya kamu pun membandingkan suku bunga KPR yang ditawarkan
agar kamu ketika melakukan KPR mengetahui dengan jelas mengenai bunga yang akan kamu bayarkan. Baiklah, yang ketiga yaitu preparation for loan proposal. Siapkan dokumen yang diperlukan. Ketika Anda berniat dan benar-benar yakin ingin melakukan peminjaman pada bank atau lembaga-lembaga tertentu, pastinya Anda harus menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan. Dokumen-dokumen tersebut bisa menjadi dokumen yang disyaratkan oleh bank atau lembaga-lembaga yang Anda tuju. Kemudian perlu diingat juga bahwa bank atau lembaga-lembaga yang Anda tuju tersebut memiliki reputasi yang baik, kredibel dan terdaftar, serta tidak terlilit dengan masalah hukum. Dokumen-dokumen yang pada umumnya diperlukan saat Anda ingin melakukan peminjaman yaitu biasanya KTP atau kartu tanda penduduk, kemudian NPWP, nomor pokok wajib pajak, kemudian kartu keluarga, dan Anda harus memiliki penghasilan yang tetap, serta fotokopi akta nikah bagi yang sudah menikah, fotokopi buku tabungan, fotokopi slip gaji untuk karyawan, dan SIUP untuk wira swasta, kemudian slip gaji atau surat keterangan penghasilan, rekening koran selama 3 bulan terakhir, dan surat berharga yang diagungkan. Itu adalah dokumen secara umum. Bisa jadi ada bank atau lembaga-lembaga tertentu yang memberikan dokumen-dokumen lain sebagai syarat untuk Anda melakukan peminjaman. Baiklah, kesimpulan dari materi yang telah kelompok kami paparkan yaitu manajemen keuangan merupakan suatu elemen yang sangat penting dalam bidang kewirausahaan. Karena dengan adanya manajemen keuangan membuat transaksi menjadi berjalan dengan lancar. Kemudian, manajemen keuangan juga memiliki fungsi keuangan meliputi bagaimana memperoleh suatu dana dan bagaimana menggunakan dana tersebut agar keluar masuknya sebuah dana dapat terdata secara jelas. Apalagi dalam perusahaan atau usaha yang baru dirintis. Manajemen keuangan ini merupakan hal yang sangat diperlukan. Namun, walaupun manajemen keuangan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam sebuah usaha, ada hal yang tak kalah penting, yaitu pembiayaan usaha. Pembiayaan usaha sangat diperlukan apabila kita ingin mendirikan sebuah bisnis atau sebuah usaha. Pembiayaan usaha berupa modal biasanya bisa didapatkan melalui berbagai cara. Baiklah, itu saja hasil dari pemaparan kelompok kami. Saya mewakili rekan-rekan saya, memohon maaf apabila ada kesalahan kata, dan kepada Allah kami mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.